Oke, kita mulai ya deep dive kali ini. Di depan kita udah ada tumpukan sumber soal hukum perusahaan di Indonesia nih. Kalau kamu lihat sekilas mungkin kerasa, wah rumit banget ya. Dan emang sih dari zaman KUHD warisan Belanda sampai UU Cipta Kerja yang baru ini, peraturannya itu dinamis banget. Jadi misi kita sekarang ini mau coba menyaring intinya lah. Apa sih sebenarnya perusahaan itu kalau kata hukum? Terus, nah ini yang paling penting banget buat kamu ngerti. Bedanya apa antara bentuk-bentuk usaha, terutama soal resiko, gitu. Kita fokus ke hal-hal paling dasar tapi krusial dari sumber-sumber ini. Iya, betul. Dan yang menarik dari materi ini, kelihatan banget gimana hukum itu berusaha ngejar perkembangan bisnis di lapangan. Ada upaya adaptasi gitu ya, apalagi buat jawab tantangan zaman digital sekarang, sama kebutuhan usaha mikro kecil yang jumlahnya, wah banyak banget di sini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Apa sih definisi perusahaan itu? Kalau dulu kan KUHD itu fokusnya sempit ya, ke Hmm. pedagang gitu. Ya, koopman istilahnya. Fokusnya ke individu yang berdagang. Tapi kan bisnis sekarang udah jauh lebih beragam ya modelnya. Nggak cuma pedagang perorangan aja. Jelas udah nggak cukup ya definisi koopman itu. Makanya, undang-undang yang lebih baru kayak UU Wajib Daftar Perusahaan sama UU Dokumen Perusahaan itu ngasih definisi yang lebih luas. Intinya sih ada beberapa ciri kunci. Kayak ya dia harus bentuk usaha yang terorganisir, kegiatannya ekonomi, terus-menerus, tujuannya cari untung. Nah ini, dilakukannya terang-terangan atau legal dan ada pembukuan. Terang-terangan. Ini menarik nih. Kalau zaman dulu mungkin jelas ya punya toko fisik, ada izinnya. Kalau sekarang banyak bisnis kan justru online. Gimana tuh? Nah, itu dia. Interpretasinya jadi lebih luas sekarang. Terang-terangan itu bisa berarti ya transparan di platform digitalnya atau daftar sistem elektroniknya ke pemerintah. Pokoknya patuh sama regulasi online gitu. Ini contoh hukum harus terus ditafsir ulang biar tetap relevan lah. Oke, oke. Definisi dasar udah lumayan kebayang. Sekarang kita masuk ke bagian yang, wah, ini penting banget dan bisa ngaruh langsung ke dompet pribadi kamu nih. Yaitu, bedanya badan usaha yang berbadan hukum sama yang nggak berbadan hukum. Kenapa ini krusial banget? Ini pembeda paling mendasar bisa dibilang gitu. Karena ini soal pemisahan harta. Buat yang nggak berbadan hukum, contoh paling umum ya usaha dagang, UD, perusahaan perseorangan, terus firma, VA, atau sekutu aktif di CV itu. Intinya nggak ada pemisahan yang jelas antara harta pribadi pemilik sama harta usahanya. Artinya apa? Artinya, kalau bisnisnya rugi atau punya utang numpuk, nah lo aset pribadi kamu, rumah, mobil, tabungan, itu bisa ikut ditarik buat bayar utang bisnis. Gitu kan? Persis, tanggung jawabnya itu nggak terbatas. Ini resiko gede banget yang kadang pengusaha pemula suka nggak sadar. Bisnisnya gagal, aset pribadi ikut melayang. Ngeri kan? Kontras banget ya berarti sama yang berbadan hukum, kayak PT gitu. Banget. Kalau yang berbadan hukum, contoh utamanya ya perseroan terbatas atau PT. Selain itu ada juga koperasi, yayasan. Di sini, secara hukum itu ada tembok pemisah yang jelas. PT itu dianggap subjek hukum sendiri, pribadi hukum yang beda dari pemiliknya, si pemegang saham. Jadi, utang PT ya utangnya PT, bukan utang pribadi pemegang sahamnya. Oh, jadi kalau saya punya saham di PT, tanggung jawab saya ya cuma sebatas modal atau saham yang saya setor itu aja. Aset pribadi saya aman dong. Betul, secara prinsip begitu. Kecuali ya kalau ada kasus-kasus khusus kayak penipuan atau pelanggaran hukum serius lainnya. Tapi pada dasarnya, status badan hukum itu ngasih perlindungan signifikan ke aset pribadi. Makanya, milih bentuk badan usaha ini konsekuensi hukumnya beda jauh soal risiko finansial pribadi kamu. Nah, ngomongin PT, ada yang baru nih dari UU Cipta Kerja. Katanya sih buat bantu UMK dan kecil, namanya PT Perorangan. Ini kan kedengarannya mirip sama perusahaan perseorangan yang tadi, yang nggak berbadan hukum. Bedanya apa sih? Nah, ini bedanya signifikan dan bisa jadi solusi bagus buat UMK. PT Perorangan ini memang benar, bisa didirikan cuma sama satu orang WNI aja. Dan emang khusus buat skala mikro dan kecil yang modal usahanya di bawah 5 miliar rupiah. Tapi, nah ini kuncinya, PT Perorangan ini statusnya badan hukum. Wah, jadi meskipun sendirian bikinnya dia dapat tameng pelindungan aset pribadi kayak PT biasa. Ini untung besar dong dibanding UD. Tepat sekali, pemiliknya dapat tanggung jawab terbatas, itu poin utamanya. Terus, plusnya lagi,
bikinnya dibikin jauh lebih gampang dan murah. Nggak wajib pakai akta notaris, jadi hemat biaya tuh. Cukup daftar online aja lewat sistemnya Kemenkumham, AHU online itu, isi pernyataan pendirian. Wah, praktis ya. Iya, tapi tentu tetap ada kewajiban ya, misalnya laporan keuangan tahunan itu wajib. Oke, jadi ini kayak jembatan gitu ya buat UMKM yang pengen naik kelas. Dapat pelindungan hukum PT, tapi nggak seribet dan semahal PT biasa. Tapi ada potensi masalah nggak sih dengan kemudahan ini? Misalnya jadi lebih susah diawasi gitu. Itu pertanyaan yang valid sih. Tujuannya kan emang bagus ya, mendorong UMK jadi formal, biar lebih gampang akses macam-macam. Tapi tantangannya ya di pengawasan setelah berdiri itu, mastiin mereka patuh, soal laporan tadi misalnya, ini perlu dipantau terus lah implementasinya gimana. Oke deh, jadi kesimpulan dari deep dive kita kali ini, ngerti soal struktur hukum badan usaha itu penting banget. Bukan cuma soal administrasi doang, ini langsung nyangkut ke keamanan aset pribadi kamu. Bedanya ada di status badan hukum itu, yang misahin harta pribadi sama risiko bisnis. Dan PT Perorangan ini muncul sebagai pilihan baru yang cukup menarik buat UMK. Iya, dan ini jadi mikir juga ya, seberapa efektif sih kemudahan PT Perorangan ini buat narik usaha informal jadi formal secara besar-besaran? Terus, lebih luas lagi, gimana hukum kita ke depan bisa terus nyiimbangin antara ngasih kemudahan berusaha, sama di sisi lain, tetap mastiin ada kepastian dan perlindungan hukum yang kuat buat semua pihak. Apalagi di tengah ekonomi digital yang wah cepat banget berubahnya. Nah, itu dia. Pertanyaan penting buat kamu renungkan lebih lanjut. Semoga deep dive singkat ini ngasih kamu gambaran yang lebih jelas ya soal hukum perusahaan di Indonesia. Sampai ketemu di penelusuran berikutnya.